Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci, kata Allah. Nah, jadi salah satu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran terhadap Al-Quran agar kita mentadabburinya. Kata Allah begitu, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Jadi Al-Quran ini, Ibu, ya, ada perintah membaca. Nah, jadi kalau kita baca dapat pahala. Faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, maka satu huruf nilainya 10. Kalau alif lam mim, kata Nabi, nilainya 30. Dan orang yang banyak baca Quran akan dapat syafaat di hari kiamat. Sudah banyak hadisnya itu. Kalau membaca saja. Ada Al-Quran itu kita tafsirkan, kita jelaskan apa maknanya, apa maksudnya. Kalau kita tafsirkan, maka kita dapat petunjuk. Ya, kata Allah begitu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu perlu dikasih penjelasan. Ini maksudnya ini maksud ini, atau tafsir namanya itu. Nah, kalau kita menafsirkan Al-Quran, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang yang imannya sempurna. Lahum darajatun inda rabbihim, diberikan derajat surga yang tinggi. Wa maghfiratun, diberi ampunan oleh Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Itu kalau kita menafsirkan. Ada yang lebih hebat daripada menafsirkan, namanya mentadabburkan. Tadabbur ini Bapak Ibu dari kata dubur. Dubur itu artinya bagian belakang. Lawannya kubur. Kubur itu bagian depan. Jadi mentadabburi Al-Quran itu maksudnya mencari makna di balik yang tampak. Jadi Al-Quran itu ada makna yang zahir, yang tafsir tadi. Dijelaskan perkata ini maksudnya, ini maknanya. Itu namanya makna zahir. Dan semua orang bisa memahaminya. Semua orang bisa mendapatkannya, melihatnya. Karena maknanya tampak zahir. Tapi ada makna di belakang. Nah, mencari makna di belakang itu namanya tadabbur. Dan itu tidak semua orang bisa. Ya, itu hanya ulul albab saja. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Shad ayat 29. Ya, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Jadi orang yang bisa mentadabburi Al-Quran itu orang-orang yang di puncak kesempurnaan akal. Tadabbur namanya. Dan ini orang-orang pilihan nih, orang yang ulul albab, orang-orang pilihan. Nah, karena itu Ibu, kita ya kalau sudah membaca, menafsirkan, maka berupaya untuk mentadabburinya. Apalagi makna di balik ini.
yang tidak tampak pada bagian depan teks tapi ada pada belakang. Nah, salah satu ya, kita akan melihat bagaimana tadabbur ya surat Al-Baqarah 260. Ya, Al-Baqarah 260. Kata Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi ayat ini menceritakan Nabi Ibrahim pernah ya meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, perlihatkanlah kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Itu kata Nabi Ibrahim. Allah bertanya, engkau tak percaya saya bisa menghidupkan yang mati? Kata Ibrahim, saya percaya, tapi supaya hati saya menjadi tenang. Maka kata Allah, kalau begitu ambil 4 ekor burung. Yang burungnya beda-beda. Bukan sama. 4 ekor burung, burungnya beda-beda. Ya, dalam satu riwayat disebutkan 4 ekor burung itu, pertama burung elang, yang kedua merpati, yang ketiga burung merah, yang keempat ayam jantan. 4 ekor burung. Kata Allah, sembelih ke-4 ekor burung itu. Lalu cincang-cincang tubuhnya sampai menyatu, blender, ke-4 tubuhnya blender. Lalu bagi 4 tubuh yang sudah bersatu tadi, 4 ekor burung tadi sudah di blender, bagi 4. Letakkan di 4 sisi bukit, utara, selatan, timur, barat. Taruh di sisi bukit. Maka dibagi 4, lalu katalah panggil balik burung itu. Maka Nabi Ibrahim memanggil burung itu. Lalu burung tadi bergerak tubuhnya masing-masing mencari bagian tubuh yang lain. Lalu kemudian mereka bersatu dan hidup dan terbang kembali. Ibrahim melihat dengan mata kepalanya bagaimana mudahnya Allah menghidupkan yang mati. Bapak Ibu paham nggak ayat tadi? Paham kan? Kan mudah dipahami itu. Nggak payah itu. Memang begitu penjelasannya. Nabi Ibrahim minta perlihatkan kepada saya cara menghidupkan yang mati. Lalu Allah suruh eksperimen dia. Kalau engkau mau eksperimenlah. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Kalau kamu mau. Caranya ambil 4 ekor burung. Lalu sembelih. Lalu hancurkan tubuhnya. Setelah diaduk rata, bagi. Setelah dibagi, panggil balik burung itu. Dipanggil. Semua burung tadi mencari bagian tubuhnya dan hidup kembali terbang. Nabi Ibrahim lihat dengan mata kepalanya bahwa berbangkit itu ternyata mudah bagi Allah. Selesai. Itu namanya tafsir, penjelasan. Selesai sampai di situ. Kita pengerti, kita paham bahwa ayat ini bicara tentang bagaimana mudahnya Allah menghidupkan yang mati dan Nabi Ibrahim bereksperimen tentang hari berbangkit. Nah, tapi ada makna lagi di balik itu. Nah, itu yang tadabbur nama itu. Kalau makna zahir kita sudah paham bahwa ini maknanya secara zahir eksperimen Nabi Ibrahim tentang adanya hari berbangkit. Maka dicobakanlah ke-4 ekor burung yang disembelih dan dihancurkan tubuhnya. Tapi ada makna batin, makna di balik itu. Apa makna di balik itu yang bisa kita pahami? Tadi kata Allah begini, engkau tidak percaya saya bisa menghidupkan yang mati? Kata Ibrahim, bala, tentu saya percaya. Tapi kata Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Kata kuncinya di situ. Tetapi saya ingin hati saya tenang. Liyatma'inna itu tenang, tamaknina. Saya ingin hati saya tenang. Oh, kata Allah, kalau ingin hatimu tenang, ambil 4 ekor burung, sembelih 4 ekor burung itu. Kalau engkau ingin hatinya tenang, sembelih 4 ekor burung. Apa maknanya itu? Kalau engkau ingin tenang hatinya, buang sifat 4 ekor burung itu dari dirimu. Kira-kira begitu. Maka disembelih.
Jangan ada sifat burung itu pada dirimu. Nah, 4 ekor burung itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Pertama, burungnya elang. Yang kedua, merpati. Yang ketiga, merak. Yang keempat, ayam jantan. Nah, mari kita lihat. Sifat 4 ekor burung ini yang mesti kita sembelih kalau ingin tenang hati. Bapak Ibu, kalau ingin tenang hidupnya, maka buang sifat 4 ekor burung ini. Makanya dipilih arba'ah minat toir, bukan arba'ah tuyur. 4 ekor dari jenis burung yang berbeda. Ya, karena kalau sama nanti burungnya kan menyusunnya tidak susah. Kalau beda burungnya kan onderdilnya beda-beda nanti. Lebih sulit menyusunnya itu. Di samping itu 4 ekor burung ini ada sifat burung yang kalau ada sifat itu pada diri kita, hidup kita tidak akan tenang. Mari kita lihat. Pertama, apa burung yang disembelih? Burung elang. Apa sifat burung elang itu? Elang itu hewan pencuri. Elang itu perampok. Itu makanya dapat 2 kan, rasa kialang tidak dapat di musang. Rasa kialang musang tidak dapat di alangnya. Musang jualan itu sama penciluk. Ini sama penciluk ayam. Bedanya kalau elang mencuri siang, musang mencuri malam. Dua-duanya perampok tuh. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tenang hidupnya, jangan merampok. Itu sederhananya tuh. Potong sifat elang itu, jangan merampok, mengambil yang bukan hak kita. Hidup kita tidak akan tenang. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta orang lain, salah satunya contohnya harta anak yatim. Kalau dia makan harta orang bukan hak dia, di dunia dia makan api, di akhirat selamanya dalam api. Itu buktinya kalau kita memakan yang tidak hak kita, merampok, mencuri, korupsi, hidup tidak akan tenang. Maka kata Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, saya ingin hati saya tenang. Kalau ingin engkau hidupnya tenang, sembelih itu burung. Yang pertama burung elang. Sifat mencuri itu yang disembelih. Bapak Ibu kalau mencuri, merampok, percayalah tidak akan tenang hidupnya. Ya. Bapak Ibu kira koruptor itu tenang hidupnya itu. Tidak tenang, itu gelisah tuh. Ya. Merampok ini banyak, termasuk merampok jabatan. Tidak akan tenang tuh. Ya. Merampok suara. Aduh tuh. 2 tambah 2, 22. Itu merampok suara nama tuh. Kalau 22 tambah 2 sampai 22 tidak 22. Nah itu hati-hati itu merampok suara ya nama tuh. Atau merampok suami orang. Pelakor nama tuh. Makanya pelakor tuh hidupnya tidak tenang, Bu, percaya lah, Bu. Ya, takut kalau makan kamari. Semua perampokan itu tidak akan menghasilkan ketenangan. Makanya Bapak Ibu, tidak pernah orang yang mengambil hak orang itu yang tenang. Bapak Ibu kalau ya jadi pegawai dulu karena sogok sampai mati tidak tenang. Karena Ibu merampok hak orang. Ya, Ibu tidak layak lulus, Ibu tidak pantas lulus, tidak berhak Ibu dapat itu. Tapi Ibu sogok, ya dapat, maka sampai mati tidak akan tenang hidupnya. Karena begitu kata Allah, kalau hatimu ingin tenang, lihat ma'inna qalbi, kata Ibrahim, saya ingin hati saya tenang. Kalau begitu sembelih 4 ekor burung. Itu makna tadabbur namanya. Dalam ayat tidak ada begitu. Kalau baca zahir ayat tidak ada begitu, tapi tadabbur itu memahami ada di balik itu lagi. Ya. Nah, makanya ketenangan hati itu kalau kita makan yang halal dan baik. Makanya kata Nabi, jangan kau nyalakan api di rumahmu ketika engkau tidur. Sahabat bertanya, bagaimana kami menyalakan api ketika tidur? Harta haram yang kau masukkan ke rumahmu, engkau telah menyalakan api di rumahmu. Begitu. Jadi kalau 70 kilo amenyo masukkan ke rumahnya, barang kadang api nyalur Ibu ya. 70 kilo dah. Barang kadang nyalur api di rumah. Ya, kata Nabi begitu tuh.
Nah, yang kedua burung merpati. Merpati ini, Ibu, perangai buruknya, ini binatang yang oportunis. Kalau ada makanan nak awaknya tibu. Perhatikanlah. Habis makanan, melari itu. Jadi merpati itu, Ibu, nya mencari untung si duit. Ya, itu. Itu oportunis kamu itu. Nya apa kawan kok dia beruntung, kalau tak beruntung tak kawannya lah. Itu makanya apa, Ibu? Ya, kalau ingin tenang hidupnya, maka kawan kok penting. Tapi kawan tuh jangan karena kepentingan. Bapak Ibu kalau ingin bahagia dunia akhirat perlu berkawan karena Allah, bukan berkawan karena dunia. Coba nanti Ibu baca surah Az-Zukhruf 67. Ya, Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di akhirat orang ketakutan karena semua lawan, semua kawan menjadi musuh. Katalah begitu. Nanti di akhirat semua orang itu akan ketakutan karena semua kawannya menjadi musuh. Kecuali kalau dia punya kawan orang takwa. Barulah dia tenang nanti di akhirat. Berarti kalau ingin tenang, perlu kawan orang takwa. Jangan berkawan seperti merpati tadi. Ada sebagian ibu-ibu, oh, ibu akrab, ibu si anu nampak ibu. Batu. Iya awak kalau gini berkawan kanyang awak. Nah, itu enggak lah tuh. Ya itu merpati itu mah itu. Kalau berkawan nyo kanyang awak. Itu merpati itu. Ya. Kita berkawan itu bukan karena kepentingan dunia, karena ingin dapat kebaikan dari Allah dengan berkawan dengan orang ini. Makanya Bapak Ibu di dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang pertama nanti diamankan di padang mahsyar. Orang masih berdiri dalam keadaan haus, panas, capek 50.000 tahun berdiri. 50.000 tahun berdiri dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian, panasnya Masya Allah, hausnya tidak tanggung-tanggung. Bahkan manusia berteriak minta masuk neraka daripada berdiri di padang mahsyar. Dahsyat. Tempat yang paling dahsyat itu mahsyar. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira, wajah pucat pasi masak. Tapi 7 manusia yang pertama diamankan Allah itu, mereka tidak capek, tidak payah, tidak berdiri, tidak panas, tidak haus. Satu di antara yang 7 itu kata Nabi, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Penting Bapak Ibu sahabat nih. Karena dengan begitu hidup kita tenang, hati kita tenang. Kalau berkawan dengan orang takwa, orang saleh, di akhirat kita mendapat ketenangan. Apalagi kata Nabi, kullu mri'in ma'aman ahabbah. Nanti di akhirat orang akan mencari orang yang dia sayangi di dunia. Dengan siapa dia saling menyayangi, nanti di akhirat akan dia cari orang itu. Berarti kawan itu penting untuk menenangkan kita. Dunia akhirat, awak kalau berkawan orang saleh, Ibu. Di dunia kau tenang artinya. Tapi kalau berkawan orang tak saleh, awak bedanya Ibu. Orang saleh kok yang menenangkan kita. Jadi apa hidup dunia akhirat itu makanya Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Furqan 28 nanti, ya Al-Furqan 28, apa yang disesali manusia ketika masuk neraka? Ya, manusia masuk neraka menyesal, Bapak. Sesalnya, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Tuhan, kalau tidak berkawanlah saya dengan si fulan, tidak akan celaka saya. Jadi ternyata yang membuat kita celaka itu kawan. Salah memilih kawan. Maka jangan berkawan seperti merpati berkawan. Karena merpati berkawan begitu. Kalau ada untung dunia mendekat, tidak ada untung dunia dia menjauh. Makanya suruh sembelih 4 ekor burung, salah satunya merpati. Carilah kawan yang bisa menenangkanmu, jangan kawan yang kena kenyang perutmu. Karena hanya kawan-kawan yang takwa tadi yang bisa membuat kita tenang dunia dan akhirat.
Itu makanya burung merpati sembelih kata Allah. Itu tidak ada dalam zahir ayat, tapi itu ada di balik ayat itu. Tadabbur namanya. Yang ketiga burung merah. Burung merah itu karakter burungnya. Burung merah itu suku pamer, suku sok. Burung merah itu ibunya bulunya rancang. Jadi kalau nampak orang punya kambang tuh, dan orang kagum kayaknya kan, itu burung merah. Jadi burung merah ini orang yang ria, yang suka berbuat baik untuk dikagumi orang. Kalau sifat itu kita miliki, hidup kita tidak akan tenang. Kenapa? Karena kita sibuk mencari penilaian orang. Kalau orang tidak menilai kita sesuai harapan kita, kita sakit hati. Kita tidak akan tenang tuh. Jadi orang ria tuh hidupnya jauh dari ketenangan. Karena ada caleg ibu penyumbang karpet kalau saya di nggak dapat suara loh, itu karpet tuh gitu. Harus akan tenang jiwanya kalau bersedekah, tapi dia tidak tenang. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Karakternya karakter burung merah, dia hanya untuk show, pencitraan, supaya dia terlihat baik. Ibu-ibu kalau sibuk dengan nilai orang, ibu capek sendiri hidupnya, lelah. Ibu masak, ibu bertanya kapak lama, ibu lihat. Iyalah. Ibu masak aja lah, makan apa makan. Nggak nyonya nggak baik. Jangan ibu sasak-sasak nih karena ibu begitu. Kok sedang makan paknya sasaan tuh. Lama pak. Ibu masih bertanya lama tuh jawabannya sesuai dengan harapan ibu tuh mantap. Itu jawabannya tuh. Kalau enggak pak, lama pak. Ini kan lama bahasanya ke ibu. Tidak akan masak lagi ibu itu. Lelah waktu kalau mencari penilaian orang tuh. Lelah katanya. Maka tidak perlu kita sibuk dengan nilai orang. Ya, makanya jangan sering-sering membaca komentar orang tentang kita. Capek apa ibu? Kalau membaca komentar orang. Nih, kalau saya ceramah, tuh ada rekamannya tuh. Macam-macam komentar orang di bawah tuh. Tidak semua orang suka. Ada yang tidak suka juga. Kalau kita sibuk dengan bagaimana orang suka dengan kita, sakit hati kita membaca komentar dia nanti. Tugas kita berbuat baik karena Allah. Manusia ada yang setuju, alhamdulillah. Tidak yang setuju, ya tidak apa-apa. Hidup di dunia memang begitu. Tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang harus merespon baik kita. Kalau itu tujuan kita, capek hidup kita. Makanya burung merah itu potong. Jangan engkau berbuat baik hanya untuk dikagumi orang. Karena tidak semua orang kagum dengan kita. Ada yang mencela kita, itu Ustaz Abdul Samad hebat. Coba baca kolom komentar di bawah. Sama banyaknya caci maki dan puja-puji itu. Ustaz Adi Hidayat itu hebat apa? Kurang hebat dia itu. Bacalah kolom komentar di bawah. Sebanyak itu pujian, sebanyak itu pula cacian. Kalau kita baca itu komentar dan masuk ke hati kita, capek kita. Tidak tenang hidup kita. Tidak ada urusan dengan komentar orang kita. Makanya kalau ingin tenang hidupmu, potong burung merah tadi. Beribadahlah, berbuatlah. Lakukanlah kebaikan karena Allah. Kadang ada ibu jadi pengurus masjid, kan yang pendeta duduk tak tibu-tibu, kan pindah masjidnya. Kan capek namanya waktu. Kita jadi pengurus masjid karena Allah, dihargai alhamdulillah, nggak dihargai tidak apa-apa. Mau dikudeta silakan, kasihkanlah. Urusan kita ke masjid karena Allah. Khalid bin Walid itu dipecat Umar sedang perang. Dia pemimpin panglima perang. Abu Bakar mati, diganti Umar. Datang surat pemecatan, perang sedang berlangsung. Tapi Khalid bin Walid tetap perang. Sampai perang menang selesai, ditanya oleh prajuritnya, Khalid, kau semangat sekali berperang, kan sudah ada panglima lagi. Apa kata Khalid? Saya berperang karena Allah, bukan karena umat. Jadi orang kalau karena Allah tidak sakit hati.
tenang hidupnya. Kalau karena Allah, tapi kalau karena manusia untuk pencitraan, kalau tidak dihargai orang, ya sesak dadanya, sakit hatinya. Nah, itu makanya kata Allah ke Nabi Ibrahim, kalau hatimu ingin tenang, sembelihlah burung merah. Itu. Jangan beramal berbuat baik hanya untuk pencitraan. Karena Allah itu membuat hatimu tidak tenang nanti kalau tidak dihargai orang. Kadang kan gitu, baik. Kalau berbuat baik kan, itu tidak dihargai orang loh. Percuma sih berbuat baik. Tidak ada nampaknya suatu orang nah itu kan sasak dari ibu tuh. Karena ibu tidak kena Allah. Ya dah. Sering begitu tuh. Ya kan. Kadang awak kedus anak, kadik, kakak, bampen kebaikan. Kadang karena ada yang jasonet. Ya dah. Buang kini yang lemah itu aku. Sasak dia begitu. Kenapa? Karena kita tidak karena Allah. Kita membantu adik, kakak, saudara kemenakan karena Allah. Dia membalas, dia menghargai di kemudian hari, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Misalnya adik ibu sekolahkan, sejak ketik, sekolahkan, sampai sudah sukses, itu melawan kawan, dan sapu, dan musuh, tidak ada urusan, itu urusan dia. Urusan ibu sudah berbuat baik karena Allah. Nah, dengan begitu hati wak tenang. Ya, kadang kan gitu tuh. Kondak diden, itu sering kondak diden itu. Ya, itu sampai awak sesak dah dua kali itu. Potong. Kalau berbuat baik karena Allah, jangan ya harap komentar orang, pujian orang, simpati orang, itu tidak urusan kita, tidak penting. Yang keempat, ayam jago, ayam jantan. Apa sifat buruk ayam jantan itu? Jadi ayam jantan itu sifat buruknya. Jadi ayam jantan kok nampak yang batino, yang kok nampak ayam batino, utuhnya berkumpul langsung. Lalu alai nyok saja yang batino aku itu, nyubuh, yang pakai kaki yang batino aku lari itu, sampai ke puncak batang perahu nyok saja aja. Itu ayam jantan kaya, lala ada batino bapak. Dape nyoperkosa tuh, nyoperkosa tuh. Lah sudah nyoperkosa dan batino, bukannya buat bertobat, bukannya menyesal. Seperti bangkanya. Aduh orang cuy ayam jantan bapak. Asa nampak batino nyo garisi. Kan ayam jantan kan cukup garisi itu pak. Jadi ada orang bapak ibu berbuat jahat, berbuat salah, berbuat maksiat, bukan menyesal, justru bangga memberitahukan kejahatannya ke orang. Itu persis ayam jantan. Waktu pak kalau berdosa, segera sadar dan taubat. Begitu kata Allah di surat Ali Imran 134, 135, 136. Ya. Bapak Ibu kalau baca nanti di Ali Imran ya 135 136-nya wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim seterusnya. Boleh jadi dia berbuat salah, berbuat zalim tapi dia ingat Allah dan langsung beristighfar kepada Allah. Istighfar dia. Baru kata Allah ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannah. Mereka akan diberi ampunan oleh Allah dan surga. Harusnya orang beriman begitu. Kalau salah, sadari kesalahan dan segera minta ampun. Ada orang enggak, dia salah berdosa, bukannya bertobat, justru bangga menceritakan. Makanya coba Pak perhatikan di YouTube ada podcast tuh. Ya dia menceritakan bagaimana dia bermaksiat dengan ini, bagaimana dia bermaksiat dengan bangga dia bercerita. Tidak ada penyesalan. Itu seburuk-buruk manusia. Makanya Bebo baca di surah Al-Kahfi 103 104 ya surah Al-Kahfi. Kata Allah hal ya nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Maukah kalian saya tunjukkan manusia yang paling buruk amalnya? Ada manusia yang paling buruk amalnya. Siapa allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuhsinuna anna wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang berbuat jahat, salah jalannya, bukan kembali ke jalan yang benar,
merasa dirinya benar. Yang seburuk-buruk manusia. Itu yang perangai ayam jantan tadi. Sudahlah orangnya perkosa, bukannya minta maaf, lagi tahu kurang berbuku, ayo. Bangganya berbuku. Seperti kejahatan itu sebuah kebaikan, kan? Orang kalau berbuat jahat, bebu malu. Harusnya malu. Kau rasa malu, kau tidak ada berbuat jahat. Ayam jantan begitu. Ada orang tertangkap korupsi, Pak. Dada-dada di muka kamera. Tidak ada malu. Ada tertangkap kena video musuhnya. Diundang jadi narasumber di TV-TV. Tidak ada malu manusia. Coba cari Bapak Ibu. Anak-anak awak kini kan malu kepada tidak ada DP. Awak yang malu menjadinya. Berarti kalau di jalan Ibu. Naik kendaraan, naik motor, naik badu. Awak yang malu. Dia tidak punya rasa malu. Pak. Jadi memang ada orang-orang seperti ayam itu kerajaan seperti ayam jantan. Malu pun tidak ada. Justru menampakkan dengan bangga maksiat kejahatan ke depan orang banyak. Tanpa ada rasa bersalah. Tanpa ada rasa berdosa. Nah kata Allah, kalau hatimu ingin tenang, hidupmu ingin tenang, potonglah ayam itu. Maksudnya, kalau engkau bersalah, segeralah bertobat, segeralah minta ampun. Dengan begitu hatimu tenang. Jangan seperti ayam tadi. Bersalah tapi merasa bangga dengan salah-salah kita, dosa-dosa kita. Nah itu disebut tadabbur namanya. Ada makna lagi di balik yang tampak dari teks itu. Dan itu tidak semua orang bisa membacanya. Kata Allah begitu. Dan Allah suruh kita kalau baca Al-Quran, bukan hanya membaca huruf, bukan hanya memahami arti, menafsirkan apa maksudnya, tapi coba tadaburi, cari makna-makna apa lagi di balik itu. Dan itu diperintahkan Allah tadi. Ya, di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tadaburilah Al-Quran supaya hatimu tidak terkunci. Jadi kita mentadaburi Al-Quran itu penting supaya hati kita tidak terkunci, kata Allah. Karena yang tidak mentadaburi Al-Quran boleh jadi hatinya dikunci oleh Allah. Nah itulah Bapak Ibu ya, salah satu contoh ya tadabur surat Al-Baqarah ayat 260. Ada makna zahir yang gampang dipahami karena jelas di depan, tapi ada makna di belakang yang itu perlu perenungan. Apa makna dan pesan di balik itu? Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Ya Ibu. Ya kalau mentadaburi perlu guru. Kalau ibu sudah membaca, bergeraklah ke pemahaman tafsir namanya. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Cari penjelasannya. Penjelasan itu tabiin, itu namanya tafsir. Menjelaskan. Seperti tadi itu. Paham kita maksud ayat itu. Secara gamblang paham, sederhana, gampang paham. Tapi tadabbur itu ada lagi makna di balik itu. Dan ini rahasia. Kalau yang tafsir tidak rahasia. Tampak jelas. Kalau yang tadabbur dia rahasia. Itu makanya dubur di belakang, yang di belakang itu rahasia. Itu makanya ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang Bapak Ibu baru mendengar penjelasannya, kok baru saya dengar. Itu yang di balik itu yang orang belum pernah menjelaskan. Sebenarnya tidak pernah saya dengar penjelasan begini, kok begini penjelasannya. Itu yang disebut tadabbur. Ya. Tapi Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Yang mampu baca, bacalah. Yang hanya mampu sampai level terjemah, terjemah saja. Yang sampai ke level tafsir, tafsir. Yang sampai ke level tadabbur, silakan. Kan ini bukan soal dosa. Bukan.
soal level kebaikan dalam Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu levelnya banyak beda-beda. Itu makanya derajat surga orang ditentukan oleh Al-Quran. Iqra warqa warattil ma kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran yang kau baca di dunia, naiklah setiap satu surga ke surga berikutnya. Begitu. Jadi semakin maksimal orang dengan Al-Quran, maka semakin maksimal pula kenikmatan surga. Kira-kira begitu. Dan tadabbur itu puncak dari pemahaman terhadap Al-Quran. Itu makanya disebut tadabbur dari kata dubur. Dubur itu bagian belakang. Kalau bagian belakang tidak tampak dimukul. Sama Al-Quran itu sama seperti lautan itu. Lautan itu indah. Ibu duduk di tepi pantai itu indah lautan. Ibu tidak mendapatkan keindahannya. Ibu kalau mau menyelamlah ke dasarnya itu lebih indah dari yang di atas. Yang menyelami sampai ke dasar itulah disebut dengan tadabbur. Ibu merasakan keindahan yang lebih daripada hanya di atas berdiri. Lautan pun indah. Bahkan dari atas udara pun indah. Nah, keindahan yang sempurna di lautan itu adanya di dasarnya yang paling bawah. Tapi untuk menyelaminya butuh alat. Kalau ibu tidak punya alat, mati tergamuk itu. Sasik itu, tidak keluar itu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ingin menyelami Al-Quran itu yuk pakai alat. Kalau tidak sasik itu. Ibu tidak pandai bahasa Arab. Ya kan? Tidak mengerti tentang ilmu asbab nuzul segala macam. Ilmu munasabah. Coba tafsirkan. Pandang itu. Tidak jadi tempat indah itu. Makanya kalau soal tafsir dan tadabbur itu perlu dulu. Makanya belajar bersama ahlu zikir kata Allah. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Nah, kamilah ahlu zikir. Ahlu zikir itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu zikir. Al-Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna zikir. Lakan yasarna Al-Quran li zikir. Al-Quran itu zikir. Karena kata Allah fas'alu ahla zikir. Bertanya ke ahli zikir. Maksudnya ahli Quran. Supaya kita bisa mengerti apa maksudnya. Begitulah ya, kita dengan Al-Quran itu ada step-stepnya. Ya, jangan ibu berhenti pada hanya membaca one day one juz saja. Ada yang paling tinggi kata Allah, tadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburinya? Itu perintah Allah. Itu. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Itu makanya penting kita kajian ini perlu ustadz, perlu guru. Kalau ibu saya baca, saya kadang tidak mengerti gitu. Dibaca kitab tafsir itu tidak mengerti kadang-kadang itu. Dengan dijelaskan, baru kita mantap pemahamannya. Sudah sumbu lari itu tidak ada beda-beda, dia tidak perlu itu. Itulah masalahnya itu. Nah, itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.